berkumpul di tempat ini. Kami yang setelah beribadah maupun yang dari rumah telah berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sosialisasi perjamuan kudus bersama anak. Bapak, kami serahkan acara sosialisasi ini dari awal hingga akhirnya nanti. Pak Pendeta yang akan menyampaikan materi, juga kami semua yang akan mendengarkan. Biar bersama-sama Tuhan berkati sehingga kami boleh mendapatkan hikmah pemahaman mengenai perjamuan kudus bersama anak. Sehingga kami boleh semakin mengerti, memahami, sehingga boleh membawa hikmah, membawa keimanan kami semakin bertumbuh di dalam mengikut Tuhan. Bapak, sekali lagi kami serahkan acara awal hingga akhirnya nanti hanya ke dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan menyertai hingga tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ini terima kasih sekali atas rawuhnya. Jadi ini adalah program dari Komisi Pembinaan yang ditugasi oleh majelis untuk mempersiapkan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak atau perjamuan kudus bersama anak. Ya, mengapa anak-anak akan dilibatkan? Ya, nanti materinya yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Karena sebelumnya adalah yang boleh mengikuti hanya yang sudah CD. Dan itu sudah diputuskan oleh Sinode sejak tahun 2019-an, tapi kita baru akan memulai di gereja ini, kita ini untuk perjamuan kudus bersama anak. Harapannya nanti perjamuan kudus bulan Oktober, anak-anak sudah bisa mengikuti perjamuan kudus. Jadi bukan Agustus besok ya, jadi nanti sosialisasi masih akan berlanjut, sehingga kita bisa semakin dipahami untuk permasalahan ini. Untuk rencana yang hadir itu sekitar 2.000 orang, tapi yang mendaftar hanya 1.000 orang. Anak-anak sekolah minggu sudah hadir berapa ini? Absen. Sekolah minggu angkat tangan. Wah, 100-an. Orang tua sekolah minggu? Orang tuanya 2. Remaja hadir berapa angkat tangan? Oh iya, 70-an. Orang tua dari remaja? Oh, ya kira-kira 50 orang. Baik Bapak Ibu, majelis juga perlu diabsen enggak ini? Majelis banyak yang cuti sepertinya ini. 50-an. Baik Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama, jadi langsung aja dipersilahkan Pak Pendeta untuk menyampaikan materi. Nanti disambung dengan diskusi sampai sepuasnya. Tapi jangan melewati jam 12 karena tidak ada makan siang. Bapak Ibu, terima kasih sekali yang sudah mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Majelis yang sudah memberikan mandat kepada Komisi Pembinaan, kemudian bekerjasama dengan Komisi Anak, Komisi Remaja, juga Komisi Liturgi, juga UMKM yang sudah mendukung kita untuk menyiapkan snack. Mohon Bapak Ibu, sampah dari snack dimasukkan kardus lagi supaya tidak meninggalkan sampah karena nanti sore ada ibadah, sehingga setelah acara ini bersih lagi. Itu Bapak Ibu, demikian dari saya, dan saya serahkan ke Pak Pendeta Teguh. Monggo. Cek tes. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat siang. Mudah-mudahan masih ada semangat. Oke, jangan lelah. Juga jangan bosan. Ini adalah khotbah saya yang kedua. Dan kita akan segera bersama-sama untuk belajar tentang perjamuan kudus yang melibatkan anak. Oke, sudah siap slide-nya?
Terdaftar sekitar 92. Ada perubahan Pak Wi? 100 lebih ya. Tenang, snacknya juga lebih kok. Terima kasih atas kehadirannya. Ketika anak saya Dama tahu kalau tahun ini akan mulai perjamuan kudus yang melibatkan anak, dia sedikit jengkel kepada saya. Karena dia harus CD dulu, baru boleh perjamuan. Jadi angkatan terakhir yang CD dulu. Nah, kok iso? Laksmi jadi besok boleh? Berarti besok aku bareng karo Laksmi. Wah, ya, agak emosi ya. Bagaimana? Sudah atau belum? Mudah-mudahan yang emosi hanya Dama saja. Bapak Ibu tidak usah ikut emosi. Kita tunggu. Cek, cek. Tes 1, 2, 3, cek, cek. Ya. Oke. Tadi komputernya mati. Enggak ada. Menyusun. Iya. Tes 1, 2, 3 ya. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini gambar tentang perjamuan yang pesertanya adalah anak-anak. Meskipun ini gambar ya mungkin agak provokatif, tetapi ini mau menggambarkan tentang anak-anak yang terlibat di dalam perjamuan. Nah, hari ini kita hendak belajar bersama
tentang keterlibatan anak-anak dalam perjamuan. Dan sebagai catatan awal, yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih kepada Komisi Pembinaan, Komisi Anak, Remaja, dan tim Perjamuan Kudus yang melibatkan anak-anak atas kerjasamanya. Kemudian yang ketiga, catatannya adalah sosialisasi ini bersifat membangun pemahaman awal dan akan ada sosialisasi lebih lanjut jika dirasa kurang yang akan didalami dengan studi, entah studi banding atau studi apa yang akan dilakukan oleh tim Perjamuan Kudus Anak yang rencananya akan studi banding, salah satunya ke GKJ Semarang Barat. GKJ mana lagi? Ya mungkin teman-teman yang ada di gereja-gereja di Semarang yang sudah melakukan perjamuan kudus dengan keterlibatan anak. Caranya, tempatnya, roti dan anggurnya, dan seterusnya. Yang keempat, catatannya adalah seperti baptis anak, bukan baptis saja, tetapi seperti baptis anak, perjamuan kudus yang melibatkan anak tidak secara langsung atau tidak eksplisit tertulis dalam Alkitab. Meskipun nanti kita akan melihat jejak-jejaknya. Ini saya awali supaya tidak ada yang kemudian menanyakan apa dasar Alkitabnya. Ya. Bukan baptis saja, bukan perjamuan kudus saja, tetapi baptis anak dan perjamuan kudus anak. Yang kelima ada beberapa kata kunci, yaitu anugerah, ya, gracia. Kita tahu sesuatu yang kita miliki tetapi bersifat pemberian, pemberian dari Allah. Kita tidak melakukan apapun, taken for granted, kita terima dari Allah. Itulah anugerah. Anggur, kita tahu buahnya anggur. Kalau dibikin jus juga bisa, diperes juga bisa. Tetapi anggur yang biasa kita gunakan dalam perjamuan adalah anggur fermentasi, anggur botolan, bukan dari buah anggur. Kalau di daerah-daerah sekitar Solo Tigo, Klaten, Solo, Jogja, perjamuannya menggunakan anggur, tetapi fermentasi dari macam-macam buah, pepaya, apalagi ya, mungkin pisang, ada juga dari kopi, ya, dan rasanya tidak kalah nikmat. Nah, hanya kalau di WPM ini anggurnya memang anggur tertentu. Jadi kalau diganti mereknya, ya ada sedikit gejolak. Ya. Kecuali kalau terpaksa, misalnya dalam masa pandemi. Kemudian baptis, ya baptis. Ada macam-macam baptis, ada baptis selam, ada baptis percik, dan seterusnya. Baptis artinya secara kata Yunani ditenggelamkan. Tetapi dalam perkembangan tradisinya, kenapa tidak semua ditenggelamkan? Karena kekristenan di Eropa misalnya, atau di Asia atau di tempat-tempat manapun, ketika musim dingin, tidak mungkin baptis itu diselamkan. Karena berarti anak-anak atau orang muda atau orang tua yang terbatas ketahanan tubuhnya, maka tidak mungkin baptis diselam. Diselam ke salju, air es, itu akan membahayakan. Maka ada baptis percik. GKJ atau GKI atau GBIB misalnya, gereja-gereja turunan dari Eropa, Belanda, biasanya baptis percik. Karena di Belanda tentu kalau baptisnya selam, agak repot. Nah, biasanya kalau baptis selam mungkin musimnya musim panas kalau di Eropa atau Amerika ya. Credo, credo itu berarti
pernyataan iman. Ya. Jadi misalnya pengakuan iman atau sidi disebut credo in Deum. Pengakuan iman percaya kepada Tuhan. Jadi credo adalah pernyataan iman. Atau credo pengakuan iman rasuli, itu juga credo. Komunion atau komuni, itu berarti perjamuan kudus dalam kebersamaan. Komuni itu ada makna kebersamaan, tetapi juga maknanya perjamuan kudus. Di gereja Katolik namanya komuni. Gereja kita tahu kumpulan orang, persekutuan orang percaya, tapi bukan hanya kumpulan atau persekutuan, melainkan juga melibatkan diri bersekutu sebagai keluarga Allah. Paido, paido itu berarti anak-anak. Ya. Nanti paido itu kaitannya dengan komunion. Jadi nanti akan ada 2 komunion. Credo komunion dan paido komunion. Apa itu? Nanti kita lihat. Perjamuan kita tahu, tadi sudah saya kembali komuni, tetapi perjamuan ini yang dimaksud adalah dijamu, disambut, bukan dengan jamu, tetapi dengan makanan, dengan minuman. Itu kalau dalam hari-hari sebelum suro, itu biasanya banyak orang menikah, itu namanya juga bujono, kembul bujono, ya, ondrowino. Dalam perjamuan kudus disebut bujono suci. Itu juga perjamuan. Jadi perjamuan di sini makan minum dalam kebersamaan. Ya, bukan perjamuan dari kata dasar jamu, bukan ya. Ini ada Pak Wika ngomong-ngomong soal jamu? Enggak ada. Baik, keluarga kita tahu. Nah, keluarga ada ayah, ada ibu, simbah, anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya. Dalam perjamuan kudus yang melibatkan anak, peran keluarga menjadi sangat penting. Untuk apa? Nanti kita lihat. Konsili, konsili itu sidang. Seperti sidang dari utusan macam-macam gereja, kira-kira seperti ini, tapi ada yang diutus dari gereja mana, dari klasis mana, seperti sidang sinode. Kita tahu roti, ya, roti yang kita makan sudah tidak aneh, sudah tidak asing. Nah, ada roti tawar, ada roti crackers, ada roti apa lagi ya? Macam-macam ya. Di Indonesia macam-macam. Ada itu ya, yang temannya kopi namanya apa? Roti apa? Brownies, oke. Ada roti ganjel rel, macam-macam. Hanya sebenarnya dalam perjamuan kudus, dulu ya, rotinya bukan roti tawar yang kita kenal sekarang. Rotinya bantat, keras, karena memang dibuat dengan dibakar. Ya. Sekarang kita bisa menggunakan roti tawar, roti crackers, dan seterusnya. Roti wafer kadang-kadang pernah saya lihat juga. Nah, itu kira-kira catatan awal supaya nanti kita lebih mudah untuk masuk ke dalam percakapan kita. Nah, keterlibatan anak-anak dalam perjamuan kudus ya, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Ya, mungkin lebih dari 30 tahun. Ya, ada yang lahir tahun 90-an di sini? Enggak ada? Oh, usia 90-an ya. Jadi kira-kira usianya 30 tahun lebih. Nah,
Sinode GKJ, ya, ada proses percakapan yang cukup panjang. Jadi Sinode GKJ adalah anggota dari Reform Ecumenical Council. Sudah membahas tentang keterlibatan anak-anak dalam perjamuan kudus sejak tahun 1992. Sekarang tahun 2024. Jadi sudah 32 tahun. Ya. Kemudian baru tahun 2005 Sinode GKJ dalam sidang sinode non-reguler mulai membahas keikutsertaan anak yang telah menerima baptis anak dalam perjamuan kudus. Jadi ketika saya ditabiskan jadi pendeta, kurang lebih, ini baru dibahas di GKJ. Terus tahun 2006 dibahas dalam sidang sinode 24, artikel 21, keikutsertaan warga baptis anak dalam perjamuan kudus. Sampai tahun 2015, ya, terus dibahas terus, tapi belum putus-putus. Yang hendak saya katakan adalah bahwa ada gereja-gereja meskipun belum diputuskan dalam sidang sinode, belum diketok palu, tetapi sudah mulai ada sedikit demi sedikit yang melakukan perjamuan kudus anak. Kepada gereja-gereja yang semacam ini kemudian menjadi tempat untuk diteliti, didiskusikan bagaimana persiapannya, pelaksanaannya, evaluasinya, dampaknya, dan seterusnya. Nah, GKJ WPM termasuk yang belakangan. Apakah semua gereja sudah melakukan dalam lingkup sinode GKJ yang jumlahnya 300-an lebih? Tentu belum semuanya. Belum, ya. Kemudian tahun 2019 barulah ada poin-poin yang menyelaraskan antara pokok-pokok ajaran GKJ, ya, ini adalah pokok-pokok yang salah satunya menjadi buku pegangannya Pak Gunawan, Bu Kamtini, atau Pak Mioto pada waktu itu sebagai dosen katekisasi kita, sudah termuat di dalam pokok-pokok ajaran GKJ tentang sakramen perjamuan yang melibatkan anak. Jadi Pak Gun, saya rasa hadir di sini. Oh iya, sudah menguasai tentang ini. Ya. Demikian juga tata gerejanya sudah diubah. Apa yang berubah? Mari kita lihat. Siapakah yang dapat menerima sakramen perjamuan? Dulu jawabnya adalah setiap orang dewasa dan atau yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah sidi. Kira-kira begitu. Sekarang jawabannya adalah setiap orang yang sudah dibaptis, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah. Nah, jadi di sana dikatakan yang sudah dibaptis, yang dipersiapkan dengan seksama. Jadi siang hari ini adalah sebagai upaya gereja, dalam hal ini GKJ WPM, melalui teman-teman komisi pembinaan, mempersiapkan dengan seksama, ya sebisa-bisanya, gitu ya. Seksama untuk menyambut perjamuan kudus sebagai rahmat Allah. Yang kedua, siapa yang menerima sakramen perjamuan? Anak-anak keluarga Kristen yang sudah dibaptis pada saat masih kanak-kanak diperkenankan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan. Sebab rahmat Allah
berlaku untuk seluruh keluarga dan anak-anak juga mempunyai tempat dalam perjanjian keselamatan. Bapak Ibu, jadi aturan hukumnya sudah resmi tertulis tahun 2019. Ya. Apakah sebelum resmi sudah banyak gereja yang melakukan? Tadi saya mengatakan sudah banyak. Nah, itulah proses percakapan yang terjadi di gereja-gereja Kristen Jawa dalam lingkup tadi, Sinode GKJ. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana proses percakapan di GKJ kita? GKJ Wisma Panunggal Merican yang tercinta. Ternyata saya lupa tahunnya. Bu Margi mungkin ingat karena Bu Margi yang saya rasa pada waktu itu punya gawe ini. Tahun 2008 atau 2010, Pak Aris Widaryanto itu pernah memberikan sosialisasi, menyampaikan tentang keterlibatan anak-anak dalam perjamuan kudus di GKJ WPM, di balai di situ. Ada yang ingat? Tidak. Bu Kamtini ingat. Ada yang ingat? Lagi? Pak Yus ingat? Sudah lupa. Saya juga lupa. Ya. Ternyata pernah loh kita. Jadi pergumulannya adalah sudah dimulai tahun 2008 ketika itu. Hanya Pak Arisnya menyampaikan itu tepatnya kapan saya agak lupa. Tapi saya ingat tempatnya di sini. Ya. Jadi sudah lama, 2010, sekarang 2024. Ya, baru 14 tahun lah. Nah, ternyata kita juga pernah tahun 2019, informasi dari Pak Wianto, bahwa Pak Bambang Ir pernah membuat sosialisasi sebelum pandemi tentang perjamuan kudus yang melibatkan anak. Bar pandemi lali kabeh. Ya, 2019. Nah, berarti ini adalah sosialisasi yang ketiga. Mudah-mudahan tidak lupa lagi. Ya. Nah, tadi Pak Awi sudah mencatatkan kepada kita, mengingatkan rencananya kita akan mulai perjamuan kudus dengan keterlibatan anak pada bulan Oktober awal. Bulan Oktober awal itu memulai banyak hal. Perjamuan kudus sedunia, hari pekabaran Injil, bulan keluarga. Ya, jadi rame-rame itu dalam satu minggu awal itu. Minggu pertama, minggu kedua. Nanti ada PR, komisi liturgi dan majelis, dan komisi usaha. Apakah akan melakukan perjamuan kudus pada minggu pertama, sekaligus kebaktian intergenerasional, sekaligus basar UMKM. Karena kalau kemudian minggu keempat ada kebaktian intergenerasional dan basar UMKM, praktis sekolah minggu banyak kehilangan kesempatan untuk berproses sekolah minggu. Ya, jadi nanti silahkan dilanjutkan. Jadi masih ada PR-PR bagi majelis, komisi liturgi, KU, komisi usaha, dan teman-teman yang lain. Nah, kembali, gereja kita sudah pernah melakukan. Nah, tentu dalam perjalanan ini memang memerlukan pemikiran, pemahaman, waktu, sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ya, ini sebuah proses. Sebelum kita membahas tentang teman-teman atau anak-anak mengikuti perjamuan kudus,
pertanyaan paling awal adalah mengapa anak-anak tidak boleh mengikuti perjamuan kudus sebelumnya? Zamannya Pak Wi, anak-anak boleh? Boleh. Bu Kamtini boleh? Boten. Pak Setio? Ya, tidak boleh. Zaman saya juga tidak boleh. Pertanyaannya, apa alasannya kok tidak boleh? Nah, ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah gereja atau sejarah ajaran gereja. Pada awalnya, dalam sejarah gereja awal, anak-anak diperkenankan ikut perjamuan kudus untuk merayakan rahmat ilahi dan kehidupan di dalam Kristus. Tadi kata kuncinya paido dan komunion. Artinya pada awalnya dalam studi yang dilakukan oleh para ahli, gereja awal, gereja-gereja perdana itu melakukan sampai tahun 1200-an perjamuan kudus dengan keikutsertaan anak. Paido itu anak, komunion itu perjamuan kudus. Yang sampai sekarang masih dilakukan oleh gereja ortodoks. Gereja ortodoks adalah gereja tua, jadi sebelum gereja terpecah, gereja itu katakanlah satu gitu, ada kemudian pecah tahun 1000-an, itu ada gereja timur yang disebut gereja ortodoks, gereja barat yang disebut gereja Katolik. Lalu GKJ itu dari mana? Dari rahim gereja barat atau gereja Katolik. Itu tahun 1500-an kira-kira ya. Zamannya reformasi. Martin Luther, Calvin, Zwingli, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Jadi kalau pada awalnya boleh, kenapa lalu tidak boleh? Yang kedua inilah jawabnya. Namun dalam konsili atau sidang sinode ya kira-kira begitu, Konsili Lateran tahun 1215 meresmikan ajaran transubstansiasi. Apa itu ajaran transubstansiasi? Trans itu melampaui, substansi itu berarti substansi, sesuatu zat, yang intinya adalah anggur dan roti benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau di teman-teman Katolik, ini mungkin sampai dengan sekarang masih ngugemi memegang ajaran transubstansiasi. Jadi ketika hosti diangkat, umat menunduk atau sujud, pada saat itulah roti atau hosti berubah menjadi tubuh Kristus. Karena begitu sakralnya ini, dikhawatirkan anak-anak berbuat sembrono, menjatuhkan roti atau menumpahkan anggur. Sehingga tubuh dan darah Kristus itu menjadi ternodai. Maka kalau di Katolik, kayaknya sampai sekarang, prakteknya hosti yang dibagikan kepada umat. Imamnya ngunjuk anggur. Kalau di GKJ WPM, sing ngunjuk anggur, sinten? Ngacung? Nah, tapi itu 1215. Ya, jadi sebelumnya anak-anak terlibat. Karena demi supaya ini tidak tumpah, tidak jatuh, maka anak-anak tidak boleh lagi mengikuti perjamuan kudus itu. Ini yang kemudian yang tadi paido komunion menjadi credo komunion, artinya credo pengakuan iman. Baru setelah pengakuan iman,
setelah sidi, setelah krisma ya, itu baru boleh. Ya, jadi setelah dewasa, supaya apa? Ya belum tentu dewasa juga, tapi setelah ada usia akal budi, wis iso dikandani. Tapi usianya memang lebih dari 7 tahun, 9 tahun lebih di atas itu. Nah, ya mungkin sekitar 16-17 akil balik gitu ya. Credo Communion dan usia akal budi ditegaskan kembali dalam Konsili Trente 1562. Jadi 1200 diteguhkan kembali bahwa ini sesuatu yang sakral, jangan main-main. Nah, itulah jalan ceritanya. Karena GKJ itu gereja-gereja Protestan, lahir dari perjalanan rahim gereja pada waktu itu, tentu jangan dibayangkan seperti sekarang terpisah ada gereja Katolik, ada gereja Protestan. Ya. Dulu gereja satu. Ya. Nah, dalam melarang itu pun tidak sembarangan, juga mencantumkan ayatnya. Ayat yang sering dipakai adalah 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 34. Ya. Ayat 27 misalnya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bahkan ada ancamannya. Pasal 31, ayat 31. Kalau kita hukuman tidak, ayat 30 saja ya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Itu kalau sembrono. Di ancamannya luar biasa. Tetapi kita perlu membaca teks itu pada konteksnya. Apa teks dan konteksnya? Teksnya berisi pada waktu itu di Korintus yang digambarkan 1 Korintus 11 ini, terjadi perjamuan eker-ekeran, rebutan makanan. Jadi perjamuan itu jangan dibayangkan seperti perjamuan yang sekarang, yang dibawa ya seperti perjamuan kasih itu. Ada roti, banyak nasi dengan lauk pauknya. Ya. Yang membawa biasanya orang-orang yang punya. Lalu kemudian berbagi dengan orang yang miskin. Tetapi kemudian terjadi rebutan roti dan anggur yang dibawa sebagai persembahan. Nah, sebagai persembahan sekarang liturgi kita mendekati liturgi pada waktu itu, yaitu perjamuan setelah persembahan. Karena memang pada waktu itu yang dibawa makanan dan minuman adalah sebagai persembahan. Sehingga terjadilah bukan sebuah kehikmatan, tetapi riuh dengan rebutan makanan dan minuman yang dijadikan sebagai materi perjamuan ketika itu. Ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya. Supaya kamu jangan berkumpul untuk dihukum. Ya. Jadi menjadi jelas. Oh, di sini ternyata ada rebutan makanan. Jadi istilahnya saru. Ya, yang harusnya tetapi malah justru terjadi kekacauan. Itulah sebabnya 1 Korintus ini konteksnya harus dibaca dengan hati-hati. Ya. Bukan kesakralan dalam arti usia, ya, sebenarnya bukan. Tetapi karena terjadi rebutan makanan dan minuman. Padahal itu digunakan untuk sebagai sebuah perayaan rahmat yang mestinya hikmat. Kita lanjutkan. Yang ketiga,
Nah, mengapa anak-anak tidak boleh mengikuti perjamuan kudus? Nah, Calvin menolak ajaran transubstansiasi. Siapa Calvin? Calvin itu nenek moyangnya GKJ. Ya, GKJ, GKI, mungkin juga gereja-gereja GS, Gereja Kristen Sumba, GPIB, HKB, dan lain-lain. Itu namanya gereja Calvinis. Ya. Menolak ajaran transubstansiasi. Bagi Calvin, bukan roti atau hosti berubah jadi tubuh Kristus beneran. Bukan. Tetapi tubuh Kristus dalam roh. Tetap saja dia roti. Tetapi itulah roh yang menyatukan kita dengan tubuh darah Kristus. Bagi Calvin menolak ajaran transubstansiasi itu. Karena Calvin adalah nenek moyang gereja-gereja di Indonesia, maka tidak heran apa yang diputuskan Calvin dilakukan juga oleh gereja-gereja di Indonesia termasuk GKJ. Namun Calvin dianggap oleh para ahli tidak konsisten. Menolak transubstansiasi, tetapi memberlakukan usia akal budi itu pun secara kognitif. Artinya, kalau sudah bisa memahami atau apa itu perjamuan kudus, baru boleh perjamuan kudus. Ini yang kadang-kadang kemudian dipertanyakan oleh mazhab Mennonite. Ya. Apa itu mazhab Mennonite? Itu teman-teman kita salah satunya di GKMI. Di GKMI tidak ada baptis anak. Yang ada adalah penyerahan. Mengapa demikian? Karena tidak konsisten. Kalau memang perjamuan kudus mensyaratkan harus ada pemahaman apa maknanya, maka tidak boleh anak dibaptiskan karena anak belum paham apa itu baptis. Ya. Jadi itu. Itu pertanyaan dari mazhab Mennonite kepada mazhabnya Calvin. Ya. Nah, oleh karena itu Calvin di sini meskipun menolak transubstansiasi, tetapi tetap memberlakukan usia akal budi. Apa contohnya secara konkret? Teman-teman GKJ, katakanlah sampai dengan akhir yang terakhir angkatannya Dhamma, baru boleh perjamuan kudus setelah Sidi. Sidi dianggap sebagai usia akal budi yang bisa memahami oleh mazhabnya Calvin. Pertanyaannya, benarkah? Kalau sudah usia akal budi bisa paham menjelaskan makna sakramen. Benar enggak kira-kira? Kalau kita jujur misalnya, ya, benar enggak kita bisa menjelaskan makna sakramen? Ya, secara kognitif saja. Kadang-kadang lupa juga. Tetapi benarkah cukup pemahaman secara kognitif saja? Misalnya nih, zaman dulu misalnya, ketika ada keluarga yang sedang bertengkar, ya, bapak ibu, mungkin angkatan-angkatan agak sepuh begitu, itu mohon izin untuk tidak mengambil roti dan anggur. Ya, karena apa? Karena merasa tidak layak. Apa artinya? Itu artinya bahwa ajaran gereja tentang sakramen perjamuan memiliki sakralitas tertentu. Ya. Jadi tapi kalau sekarang tentu justru dianjurkan.
Orang-orang yang berdosa justru dianjurkan mendekat kepada Tuhan. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Terjadi perubahan cara berpikir, perubahan isi berpikir secara luar biasa dalam ajaran gereja. Tadi sudah dijelaskan sejak tahun 90-an, ya mungkin 80-an ya kalau liturgisnya. Oke. Yang keempat, ya, ketika Calvin atau Calvinis termasuk GKJ menolak transubstansiasi tetapi memberlakukan usia akal budi. Setelah Sidi, Gereja Katolik tahun 1910 justru memperbarui usia akal budi, ya, menjadi 7 tahun boleh ikut komuni pertama. Ya. Jadi dimudahkan malah. Yang Protestan tetap memelihara usia 16-17 tahun. Nah, dari pihak Katolik memudahkan. Kalau di Indonesia sekitar usia 9 kalau nggak salah. Mungkin ya. Ya, 9 tahun sudah komuni pertama. Jadi kebalik ini. Itulah situasi keagamaan ya. Jadi tidak bisa hitam putih. Gereja Katolik tetap memakai usia akal budi. Hal ini berbeda dengan gereja Ortodoks. Tetap mereka melibatkan anak bahkan sampai bayi dengan tanpa melibatkan usia akal budi. Meskipun di sini tampak dimudahkan usianya, tetap memakai namanya Credo Communion, bukan Paido Communion. Nah, tadi kenapa kok tidak boleh? Oh, ternyata ada ajaran transubstansiasi yang ditolak oleh Calvin. Lalu sekarang dasar keterlibatan anak-anak dalam perjamuan kudus. Yang pertama adalah prinsip reformasi, salah satunya sola gratia. Gratia sering saya katakan gratisan, ya. Grace, anugerah artinya. Jadi anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus bagi orang tua dan anak yang ditandai dengan sakramen baptis dan dirayakan dalam sakramen perjamuan kudus. Artinya apa? Artinya anugerah keselamatan itu ditandai dalam gereja Protestan dalam 2 sakramen. Kalau 7 itu gereja Katolik. Gereja Protestan 2, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Sakramen baptis hanya sekali seumur hidup. Sedangkan perjamuan kudus adalah dirayakan berulang-ulang. Untuk apa? Untuk menghangatkan akan janji iman. Entah anaknya yang dibaptis atau orang tuanya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa di depan ada catatan baik baptis maupun perjamuan anak, ya, bukan secara umum, itu tidak secara eksplisit ada di dalam teks Alkitab. Tetapi jejak-jejaknya ada. Misalnya dalam Keluaran 13 ayat 7 sampai dengan 8, di sana ada jejak-jejak perjamuan kudus yang melibatkan anak, yaitu dalam Paskah atau Seder. Seder atau Paskah Yahudi. Di sana dikatakan roti yang tidak beragi, jadi tidak pakai pengembang Bapak Ibu, haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Raginya dibuang. Gitu ya. Pada hari itu
harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ya, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi ini diceritakan, diajarkan justru kepada anak-anak. Untuk apa? Agar anak-anak mereka paham dan terlibat di dalam Paskah atau perjamuan Yahudi. Perjamuan Paskah Yahudi. Ya. Mengapa saya singgung perjamuan Paskah Yahudi? Sekali lagi, karena kekristenan itu dalam sejarah mau tidak mau memang lahir dari tradisi Paskah Yahudi. Jadi ingat ya, Paskah Yahudi, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju tanah Kanaan, kemudian makan daun-daun pahit, domba yang disembelih, mengenakan ikat pinggang, mengenakan tongkat yang melambangkan mereka dalam ketergesaan. Sehingga karena tergesa-gesa, mereka tidak sempat meragi gandum menjadi roti. Itu sebabnya tidak boleh ada roti, agar ingat, ini loh zaman kita keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tetapi diberi pimpinan, tuntunan, perlindungan oleh Allah. Itulah perjamuan Paskah menjadi perjamuan perayaan akan pemeliharaan keselamatan dari Allah. Dan kita tahu ada namanya apa? Hukuman tulah ke-10. Mati anak-anak yang rumahnya tidak diberi percikan darah. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, dasar keterlibatan anak-anak dalam perjamuan kudus adalah untuk mengembalikan semangat kepada praktek gereja awal yang melibatkan anak dalam perjamuan kudus, dalam rangka merayakan rahmat ilahi, masuk dalam kehidupan dalam Kristus, dan partisipasi bergereja. Ini yang tadi, setelah tahun 1215, dari Paido Komunion ke Credo Komunion, sekarang tahun 92 ribuan kembali dari Credo Komunion menjadi Paido Komunion dengan melibatkan orang tua dan keluarga. Ya, jadi dengan nanti anak-anak terlibat, maka kembali kepada zaman Paskah Yahudi, kembali kepada zaman gereja awal, di mana anak-anak terlibat dalam perjamuan merayakan kemurahan Allah. Nah, peran orang tua atau keluarga itu apa? Ya. Jadi dalam sejarah Alkitab, sejarah gereja, peran orang tua adalah mengajarkan, memberitahu, sekaligus berpraktek langsung bersama anak-anak dalam perjamuan. Artinya dalam gereja-gereja yang melakukan perjamuan kudus bersama anak, ini kemudian menjadi kesempatan anak-anak duduk di sekitar orang tua, kemudian orang tua yang memberikan kepada anak roti dan anggur. Dengan kalau jemaatnya sedikit begitu dikasih penjelasan ini dan itu. Ya. Markus 14 ayat 13 sampai 14 di sana dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dalam perspektif perjamuan kudus, maka justru anak-anak ini tidak boleh dihalang-halangi untuk ikut serta merayakan kemurahan Allah dan simbolik pemecahan roti dan pencurahan anggur itu. Ya, jadi justru ayat ini menjadi dasar keterlibatan anak-anak, teman-teman dalam perjamuan kudus untuk mengalami, menghayati perjumpaan dengan Yesus, baik secara pribadi maupun komunal. Yang ketiga, ada kebutuhan bahwa sejak anak-anak perlu dilibatkan dalam perjamuan kudus untuk mengakarkan dalam merayakan dan menghayati anugerah keselamatan sedini mungkin dan diberi ruang untuk menghayati anugerah keselamatan itu sesuai perkembangan pemahaman anak-anak sendiri. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa tadi kenapa anak-anak dilarang? Karena dianggap belum punya usia akal budi. Dianggap belum bisa memahami. Namun dalam penelitian mutakhir yang dijadikan dasar oleh para ahli teologi, ternyata anak-anak itu bisa memahami tetapi dengan caranya sendiri yang justru tidak dipahami pemahaman anak-anak ini oleh pemahaman orang dewasa. Misalnya contoh, sejak kecil, mungkin sejak baru lahir, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, diajari ngomong, mengucapkan kata mama, papa. Apakah mereka tahu artinya mama dan papa ketika kita ngomong begitu? Pada mulanya tentu tidak tahu. Tetapi kita tetap mengajarkannya untuk berbicara. Ya, dan betapa sedihnya kita selaku orang tua kalau sudah usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, loh kok belum bisa bicara gitu. Apa yang kurang? Jangan-jangan ya bisa jadi karena tidak sering diajak berbicara, bercakap-cakap. Artinya mengajak anak-anak sejak dini yang kita anggap tidak paham apa yang kita omongkan, tetapi kita terus mengajak mereka untuk berbicara, bercakap-cakap. Mama, papa, maem, susu, dan sebagainya. Nah, di sini kemudian dijadikan salah satu dasar. Oh, ternyata anak dapat memahami melalui afeksinya, melalui perasaannya, mungkin melalui indera ke-6, indera ke-7, dan seterusnya. Dalam kaitannya dengan perjamuan kudus, dalam bahasa liturgi, ini yang disebut sebagai pemahaman simbolik. Yaitu mengikut sertakan anak dalam perjamuan kudus sejak dini. Ya, di luar usia akal budi itu. Sehingga mereka merasakan ada kebutuhan. Ya. Apa toh itu simbolik? Misalnya anak-anak kalau di teman kita, saudara kita muslim, wudhu misalnya. Itu simbolik. Ya. Paham nggak paham artinya wudhu, tetap harus dilakukan wudhu. Ya. Ngaji bahasa Arab. Paham nggak paham bahasa Arab, pokoknya kamu harus menghafalkan bahasa Arab. Nanti taunya nanti diomongin. Itu namanya bahasa simbolik. Salib itu juga simbolik. Sejak kecil balita kita gereja melihat salib. Jadi kalau melihat salib, oh itu gereja. Lihat WPM dari kejauhan ada salibnya merah kecil menyala, oh itu gereja. Jadi sebelum kita diberitahu
simboliknya, artinya apa? Kita sudah punya dalam tanda kutip pemahaman, tetapi bukan dalam artian rasional kognitif, tetapi penghayatan. Ya, langsung terjun dalam penghayatan. Itulah yang kemudian dijadikan salah satu dosa. Mengapa ini penting? Ya, Bapak Ibu, karena ketika sesuatu itu tidak dilakukan secara dini, maka kurang nancep, kurang berakar. Jadi kalau ditanya, kenapa begitu banyak atau begitu mudahnya orang berpindah agama misalnya? Ya agama apa saja. Kalau dalam konteks kita, Kristen misalnya. Kok banyak ya, orang-orang Kristen berpindah agama? Salah satu jawabannya adalah kemungkinan karena kurang berakarnya. Dilibatkan secara dini akan perjamuan kudus secara praktik simbolik. Jadi jauh lebih dalam. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana mempraktekannya. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus dalam tradisi gereja Calvinis atau GKJ atau GKI, GBIB dan seterusnya, biasanya ada persiapan atau kalau bahasa Jawa pendadaran perjamuan kudus. Yang pertama, materi persiapan perjamuan kudus telah disediakan dalam bentuk teks. Sementara ini masih terbatas tenaga yang menyiapkan. Ya, ke depannya harapannya ada teman-teman yang menolong. Program ini siap, ya. Pak Wianto siap, gitu. Dalam bentuk teks. Mungkin suatu saat kita juga bisa melayani dengan menyentuh lebih banyak orang lagi dalam bentuk video misalnya. Entah video TikTok, video YouTube, atau video WA, dan seterusnya. Yang kedua, pendadaran perjamuan kudus dilakukan di blok masing-masing. Kehadiran orang tua beserta dengan anak-anaknya. Ya. Jadi bisa dibayangkan nanti setiap ada persiapan pendadaran di blok, rodo gayeng, rodo rame. Karena ada anak-anaknya. Tetapi harus dipikirkan oleh panitia penyelenggara pendadaran. Bagaimana supaya bisa dipahami oleh adiuswo, dewasa, dan anak-anak. Itu PR banget. Ya seperti saat ini saya ini ngomong itu ya PR sekali ya. Ada anak-anak, ada dewasa, orang tua, dan seterusnya. Mohon maaf pada anak-anak jika bahasa saya kurang menyapa Anda ya. Mohon maaf. Yang ketiga, pendadaran dimungkinkan di keluarga masing-masing dalam pendampingan orang tua. Tadi materinya ya dari materi yang sudah disediakan gereja. Itu dimungkinkan. Atau mungkin juga pendadaran pada hari Minggu sebelumnya. Jadi hari ini perjamuan, maka minggu kemarin ada pendadaran perjamuan. Baik di gereja maupun di sekolah minggu. Atau kalau di Telogosari yang saya tahu, perjamuannya itu jam 8 misalnya, gereja sudah buka pintu 6:30 untuk pendadaran bagi yang belum ikut. Dan mungkin ada kemungkinan kelima, misalnya pendadaran penting ngopora gitu. Tapi itu nggak usah dibahas saya kira ya. Karena kita masih menghidupi tradisi pendadaran. Dan itu cukup baik gitu. Kalau yang sudah baik kenapa harus dibuang? Ya gini, pelaksanaan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Ya. Yang pertama, bersama orang tua masing-masing dalam kebaktian minggu perjamuan kudus di gereja. Jadi seperti ini. Hanya anak-anak duduk bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya. Tadi fungsinya adalah supaya yang mengambilkan nanti anggur dan roti adalah orang tuanya. Supaya tidak jatuh dan seterusnya. Yang kedua,
dimungkinkan bersama dengan anak-anak yang lain dalam kebaktian minggu perjamuan kudus di gereja. Ya, misalnya tadi kan anak-anak sekolah minggu mempersembahkan pujian. Dikelompokkan di sini anak-anak. Sehingga yang kedua, ya biar aja anak-anak dengan anak-anak yang lain dilayani perjamuan kudus di situ. Karena kalau kembali ke orang tuanya, ya harus mengubah setting, geser-geser tempat duduk, ya. Orang yang tadinya anteng jadinya ikut bergerak dan seterusnya. Jadi itu juga dimungkinkan. Yang ketiga, bersama dengan anak-anak yang lain di ruangan yang berbeda. Jadi ada gereja juga yang masih melakukan di ruangan yang lain, ya, dalam waktu yang berbeda atau waktu yang sama. Jadi ya tentu dengan alasan-alasan tertentu yang salah satunya apakah anak-anak nanti bisa hikmat. Nah itu yang nanti mungkin juga bisa direnungkan. Tapi lebih banyak bisanya daripada enggaknya saya kira. Nanti kita lihat. Oke, materi perjamuan kudus. Makanan, roti, minuman biasanya sacramental drink atau anggur fermentasi. Ya. Jadi untuk sacramental drink kita setahu saya belum pernah, ya. Lebih sering anggur fermentasi botol gitu atau sirup pada waktu pandemi. Nah, atau yang pandemi itu adalah sacramental drink, bukan? Ya. Jadi sacramental drink itu adalah minuman yang memang dikhususkan dibuat untuk sakramen perjamuan kudus yang non alkohol. Nah, dapat cerita dari kemarin Pak Pendeta Setioko ya, yang katanya anak-anak protes karena ternyata yang diminum bukan anggur seperti orang tuanya, tetapi sirup. Protes kepada majelisnya. Nah, jadi Bapak Ibu ini ada gambar, kira-kira gambarannya yang di sebelah kiri atas, kira-kira gambarnya seperti itu. Hanya sekarang kita pakai tutup ya, dan rotinya diplastiki. Ya nanti silahkan bersama dengan majelis atau panitia penyelenggara perjamuan kudus, apakah akan tetap menggunakan plastik dan sloki tertutup. Kira-kira rotinya secuil itu, anggurnya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada yang lebih kecil lagi slokinya dan menggunakan secuil roti krikes. Itu krikes satu dibagi berapa ya? 8 atau berapa? Jadi jangan dibayangkan bahwa rotinya itu paling enggak britok, kalau britoknya tutup ya makola gitu, minimal gitu. Syukur-syukur iso luwih gede gitu. Enggak, ternyata di gereja lain ada yang berpraktek seperti ini ya. Krikes. Nah, kemudian di gereja lain atau kita pun juga pernah menyelenggarakan perjamuan kudus kontekstual. Materinya bukan roti tetapi nasi kuning dan airnya bukan anggur tetapi air dari kendi. Ya. Ini juga dalam perjalanan namanya perjamuan kudus kontekstual. Tentu perlu persiapan yang lebih detail dan yang keterlibatannya tentu lebih banyak orang. Dan biasanya tidak diselenggarakan setiap atau perjamuan kudus reguler hari tertentu. Ya. Jadi tadi makanannya ya pada umumnya roti, ya kalau mau kontekstual banyak. Demikian juga. Nah, ini baru berbincang tentang perjamuan kudus yang melibatkan anak dalam kehadiran di gereja. Ya, kita belum membicarakan bagaimana perjamuan kudus ketika keliling, ya, keluarga yang mesti dikunjungi karena ada sesuatu hal, misalnya. Ya, tentu itu nanti mungkin bisa menjadi percakapan atau hal-hal yang lain.
sikap batin dalam perjamuan kudus. Ini yang penting, ya, supaya hikmat. Jadi sikap batin kita adalah bersyukur atas gracia, anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan dalam ketenangan, keteduhan, dan hikmat. Ini yang perlu untuk ditanamkan, baik oleh orang tua maupun oleh anak-anak. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. 1 jam lebih. Hanya sekedar pemberitahuan, sekedar ya. Biasanya kalau saya menyampaikan sarasehan, pembekalan, persiapan, itu enggak ada yang tanya biasanya. Nah, kalau Bu Christine mengucapkan begitu, ya toh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, bali gasik. Monggo Bapak Ibu, nanti saya berdosa kalau tidak melayani tanggapan dari Bapak Ibu. Apakah bisa dibantu Pak Wi? Monggo. Oh, udah berdiri loh. Terima kasih Bapak. Ini saya mau menanyakan kalau misalnya tidak mengikuti perjamuan, tidak ikut pendadaran, boleh nggak ikut perjamuan kudus? Satu. Yang kedua, misalkan sudah ikut ikut pendadaran, tapi pada saat perjamuan kudus itu lagi hatinya tuh galau gulana gitu Pak. Lagi nggak damai gitu loh Pak, maksudnya. Lagi gundah gulana nggak damai gitu, gimana? Ada loh zaman anak sekarang tuh yang masih rawa, gundah gulana, atau rawa-rawanya gitu, gimana resah. Ini saya mewakili anak-anak ya Pak ya. Mewakili anak-anak dong. Anak-anak juga bisa gelana. Terima kasih Bapak. Iya. Bapak Ibu, bagaimana kalau tidak pendadaran? Boleh enggak ikut perjamuan kudus? Ya. Jadi jawabannya sederhananya orang entuk. Ya tentu tidak seperti itu ya. Karena sebenarnya pendadaran pun ada sesaat sebelum kita menerima roti dan anggur. Ya. Tetapi jauh lebih baik jika lama sebelum itu, katakanlah 1 minggu misalnya, kita sudah siap untuk mempersiapkan diri, melayakkan diri, menyambut. Tentu itu akan beda hasilnya. Penghayatannya jauh lebih dalam. Iman kita jauh lebih mengakar. Gitu. Jadi boleh enggak tidak ikut pendadaran? Usahakanlah ikut. Maka ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman, baik pembinaan atau majelis, bagaimana caranya supaya materi pendadaran itu bisa semaksimal mungkin menjangkau. Entah secara bersama-sama, entah secara pribadi, entah secara keluarga itu. Jadi enggak ada alasan, aku sibuk. Gitu. Dulu zamannya GKJ itu masih banyak orang taat. Pendadaran itu memang ada di dalam keluarga-keluarga dan kalau tidak ikut titip absen. Zamannya Pak Wianto atau zamannya Kasepuan pasti itu. Ya. Tidak ikut titip absen kepada Buwi misalnya. Tapi soyo suwe kok soyo oke sing titip gitu. Ambilkan kartu. Nah, sebenarnya ya dalam kaitan ini tujuan dari pendadaran adalah persiapan diri kita agar sungguh-sungguh kita itu memiliki rahmat yang dibagikan itu.
Kalau hanya sekedar formalisme, itu bahaya juga. Aku main ketok, di absen ketua blok, main radirasani, tak teko wae. Ya. Nah, di absen Pak Tri Suryadi, repot. Ditukani Pak Wika. Nah, kira-kira itu yang pertama ya. Jadi usahakan sedapat mungkin kita mempersiapkan diri. Ya, itu tadi. Ya kalau bisa ya bersama-sama dalam komunal, kalau nggak bisa dalam keluarga, kalau nggak bisa secara pribadi. Tapi tujuan dari pendadaran ini adalah mempersiapkan hati kita. Ya, tiwas titip tapi kita juga nggak mempersiapkan diri juga repot juga. Yang kedua tadi pertanyaannya, sudah pendadaran, gundah gulana, jadi nggak ikut perjamuan. Waduh. Jadi ada perubahan juga konsep perjamuan kita yang sekarang. Konsepnya adalah sungguh-sungguh dimaknai bahwa perjamuan kudus itu sebagai rahmat yang dihadirkan Allah bagi orang berdosa. Yesus datang bukan menyembuhkan orang yang sehat. Yesus datang justru untuk orang yang sakit, untuk orang yang berdosa. Jadi sekarang malah justru didorong. Yang gundah gulana, yang sedang punya, mari kita datang ke perjamuan kudus, karena di hadapan Tuhan kita bisa berkeluh kesah, kita juga bisa menyampaikan isi hati kita bisa memohon kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berdosa nggak usah datang perjamuan kudus. Pertanyaannya, kira-kira Pak Pendeta punya dosa nggak itu? Banyak, kata Bu Darni. Ya. Banyak. Loh yang melayani aja orang berdosa kok. Tetapi berusaha untuk yuk kita persiapkan sebaik mungkin. Ya ini agak repotnya panjenengan punya pendeta cuma satu, itu agak repot sebenarnya. Agak repot. Bukan ini tahu ya. Ketika Pak Teguh karo Bu Teguh padu, itu jam 6 isuk, jam 8 melayani perjamuan, aduh aku itu sebenarnya enggak nyaman gitu. Tetapi mau nggak mau harus melakukan. Ini pengakuan dosa. Gitu. Itu repotnya punya pendeta satu itu di situ. Sama. Ya, kalau ikut kan tinggal menerima. Iki sing layani loh iki. Nah, kira-kira begitu, ya. Ya memang idealnya kan ya pendeta kok padu, pendeta kok bertengkar ya. Ora pantes. Atau pendeta yang ngono mau Vera ya. Mau Vera. Ya kira-kira begitu ya. Saya kira pertanyaan Bu Titi, Bu Kakak Titi, Kak Titi mewakili banyak orang ya. Jadi pertanyaan Anda mewakili banyak kasepuan. Karena kasepuan ini masih ngugemi bahwa perjamuan kudus itu sesuatu yang sakral. Dan dulu diajarkan kalau kamu sedang ada ganjalan, jangan ikut perjamuan kudus. Itu ajarannya. Dan sampai sekarang masih diugemi. Sehingga saya pun tidak memaksakan harus ikut. Kalau memang tidak nyaman, gitu. Tetapi saya mendorong, yuk ikut. Perubahan ajaran ini bukan sekedar perubahan kata-kata di atas kertas, ini perubahan mindset. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Yang tadinya ada ganjalan, jangan ikut. Ojo nyawiyah bujono suci. Jangan jejember jangan mengotori perjamuan kudus. Tetapi sekarang justru bukankah Allah hadir untuk orang berdosa dalam Yesus Kristus? Itulah yang menjadi mindset baru. Itu yang pertama. Kak Titi, monggo yang lain.
Terima kasih untuk waktunya. Tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Titi, jadi maaf kalau pertanyaan saya mungkin miss nggak ya dari penjelasan Pak Teguh tadi. Begini, kalau di gereja kita, tadi dijelaskan sama Pak Teguh, CD itu menjadi katakanlah titik balik untuk kita ikut perjamuan kudus atau tidak, begitu. Tapi sekarang berdasarkan ketetapan ini atau akta ini, semua yang sudah dibaptis kan boleh terlibat di dalam perjamuan kudus. Ya mungkin yang menjadi pertanyaan anak-anak yang sekarang tidak atau belum mengikuti katekisasi ya, ada nilai urgensinya CD atau tidak buat mereka, kan seperti itu. Apakah setelah ada perjamuan kudus bersama dengan anak ini, nanti anak-anak setelah memasuki usia untuk katekisasi, mereka tidak perlu untuk katekisasi, karena kan tujuannya menurut pemikiran kita ya, tujuannya kan kalau sudah ikut katekisasi, CD, bar CD untuk ikut Bujono Suci, kan seperti itu. Nah mungkin sekarang bisa Pak Teguh jelaskan apakah kita masih anak-anak ini nanti akan tetap mendapatkan katekisasi dan CD dan nilai urgensinya di mana begitu. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan teologis banget ini. Kelihatan ya. Baik, saya tanya dulu ya. Pak Gun, oke ya ngajar katekisasi nggih? Oke. Bu Kamtini oke? Jadi tetap ada CD wong sing ngajar yo gelem. Jadi begini Bapak Ibu, kalau konsepnya adalah CD sebagai kartu pas perjamuan kudus, maka tidak perlu CD karena sudah baptis. Anak lalu ikut perjamuan kudus. Konsepnya sayangnya tidak begitu. CD ada makna sendiri. Jadi meskipun sudah ikut perjamuan kudus, nanti anak-anak jika tiba masanya usia 16-17 sekitar itu tetap ikut namanya katekisasi CD. Tetap. Ya. Kalau secara bercanda ini ya. Kalau enggak CD, Bu Darni enggak mau mengeluarkan surat nikah. Jadi kalau harus CD dulu baru nikah. Bercanda. Tetapi ada benarnya, ya. Tapi ada benarnya, gitu dulu. Maksudnya gini, katekisasi CD adalah persiapan pelajaran untuk CD. CD itu CD, ya. Credo in Deum. Credo artinya pengakuan iman, Deum itu Gusti Allah. Nah, dengan adanya pengakuan iman, maka dia memaknai hidupnya, saya sudah dewasa, tidak perlu mengikuti apa yang diputuskan secara iman oleh orang tua saya. Itu tetap, maknanya tetap di situ, kedewasaan. Jadi tetap ada CD, tetap ada katekisasi CD. Karena memang maknanya adalah kedewasaan. Nah, jadi CD sekarang memang bukan kartu pas perjamuan, bukan. Bukan juga kartu pas menikah, ya karena pilihan orang macam-macam, ya. Karena pilihan orang macam-macam. Kira-kira begitu. Nah, ini yang perlu nanti dibahas juga oleh Komisi Pembinaan, Komisi Anak Remaja Pemuda, dan MPH atau majelis. Yaitu kaitannya dengan serah terima. Serah terima anak ke remaja lancar, oke. Remaja ke pemuda, oke, nggak ada masalah. Tapi yang ada adalah ketika di CD. Misalnya angkatannya Mas Galih, misalnya atau Dama, dia di CD bulan Desember. Ya.
tetapi masih mengikuti kegiatan remaja sampai bulan Agustus. Itu berarti Desember sampai Agustus, 8-9 bulan dia ikut remaja. Ikut remaja itu pola pikirnya sudah bukan remaja lagi. Harusnya ikut pemuda, kegiatan ini dan itu kalau ditanya, aku kan masih remaja. Jadi selama 8-9 terkatung-katung sebenarnya setelah CD. Ya, jadi alangkah lebih baiknya nanti CD itu usia CD masuk saja langsung usia pemuda. Artinya remaja adalah usia SMP, pemuda usia SMA ke atas atau pemuda awal. Nah, kira-kira nanti perlu diubah supaya nanti yang setelah CD ini tidak terkatung-katung. Gitu. Itu tentang CD. Nah, kira-kira begitu Bu Yuni. Oke. Ya. Bu Yuni ya guru katekisasi. Ada lagi? Kelihatannya nggak ada ya. Monggo Pak Wi. Gimana Bu Wi? Oh. Wah. Oke, kalau perjamuan kudus minumnya apa? Yang anak-anak. Nah, ini yang salah satunya nanti tim perjamuan akan mendalami lebih lanjut. Baik mendalami dengan studi banding di gereja-gereja lain dan mendalami keinginan Anda. Gitu. Kira-kira protes orang kalau bukan anggur. Termasuk nanti tim studi juga menanyakan ke Pak Budi, kira-kira alkoholnya mengganggu tidak kalau sekian persen dan seterusnya. Atau menggunakan merek-merek tertentu. Atau di dalam nampan perjamuan itu, di situ ada anggur biasa yang dikonsumsi biasa, ada air putih, ada air teh, ada susu. Loh kok kayak warung sih. Ya, gunakanlah minuman-minuman yang memang mendukung perjamuan gitu ya. Jadi sebelum ini dalam nampan perjamuan itu juga sudah ada air putih dan air teh selain anggur. Ya. Monggo nanti orang tua juga perlu distudi kira-kira boleh enggak anak-anaknya ikut minum anggur dan sebagainya. Itu kan kalau misalnya anak duduk dengan orang tua, anak bisa mengambilkan mau ngambil mana. Misalnya begitu juga bisa. Rumahmu itu di sini kok takon baline jam piro? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi? Atau sudah capek? Cukup Bapak Ibu? Atau ada usulan, tidak harus bertanya. Oh iya, anak-anak nanti sore harus ke gereja lagi. Terima kasih Pak Teguh, kita aplaus untuk Pak Teguh. Bapak Ibu, demikian kita diberi pencerahan sehingga tahu ternyata perjamuan kudus itu perjalanannya boleh tidak untuk anak-anak. Jadi jangan heran kalau generasi ke depan anak-anak tidak boleh lagi itu bisa terjadi. Kalau pemahamannya lagi. Baik, jadi intinya adalah kita berproses untuk belajar tradisi iman. Ini yang sangat penting dan tidak catatan. Jadi teknisnya tadi macam-macam dan kita masih punya 2 bulan untuk tim perjamuan kudus untuk mempersiapkan secara teknis yang akan dilaksanakan di WPM ini.
Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan untuk menutup kami mohon Pak Wahyu MP Komisi Pembinaan untuk menutup dengan doa. Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan akhiri sosialisasi perjamuan kudus anak ini dengan doa. Mari saya pimpin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, terpujilah namamu. Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati acaramu pada pagi hari sampai menjelang siang ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada kami untuk mengerti serta memahami akan pentingnya perjamuan kudus anak. Biarlah apa yang kami rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, sehingga kami warga dewasa bersama anak-anak dapat mengikuti perjamuan kudus bersama untuk mempersiapkan diri kami ya Tuhan, untuk mempersiapkan iman kami untuk anak-anak-Mu Tuhan, supaya berakar dan memahami akan pentingnya perjamuan kudus di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kau berkati tim perjamuan kudus anak untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga apa yang kami rencanakan pada bulan Oktober nanti Tuhan dapat terwujud sesuai dengan kehendak-Mu, dan berikan kami kemampuan bagi tim perjamuan kudus anak untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan berkenan memberkati, menyertai serta melindungi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sugeng Kundur Bapak Ibu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya. Untuk sampah-sampah sekalian bisa dibawa nggih Bapak Ibu. Matur nuwun.